Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah, pada kesempatan ini mari kita menyiapkan diri untuk mendapatkan berkat dari Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, sungguh kami mengerti, dan menjadikan kami memiliki pedoman dalam hidup kami pada saat kami bertindak melakukan tugas-tugas kami selanjutnya. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah yang dikasihi Kristus, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menunjukkan bagaimana pemahaman daripada pemazmur yang boleh menyatakan dia bersyukur kepada Tuhan karena punya Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan umat manusia, di dalam kehidupan seluruh, ada apa yang ada di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Allah. Keyakinan ini dimiliki oleh pemazmur yang mengungkapkan di dalam Mazmur pasal 139. Daud berkata untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi Daud mengungkapkan bagaimana keyakinannya terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu mengetahui apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam pemikiran, di dalam rancangan, di dalam segala sesuatu yang dirindukan oleh Raja Daud. Dia berkata bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki dan Engkau mengenal aku. Tuhan menyelidiki kehidupanku, Tuhan mengenal keberadaan hidupku. Apapun yang aku rasakan, apapun yang aku rencanakan, semua diketahui oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Allah, karena Allah itu adalah Maha Tahu. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan setiap umat manusia, di dalam kehidupan setiap insan yang ada di dalam dunia ini. Sahabat Anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pada pembelajaran kita saat ini, kita dapat melihat bagaimana mempunyai Allah yang Maha Tahu menjadikan kita boleh selalu berpikir bahwa apapun yang menjadi tindakan kita, apapun yang kita mau kerjakan, itu berada dalam pengetahuan Allah. Itulah sebabnya mari kita bertindak. Mari kita melakukan segala sesuatu seturut dengan rancangannya. Mari kita bekerja, mari kita merenungkan firman-Nya, mari kita bertindak segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Daud berkata bahwa Tuhan menyelidiki aku, Tuhan mengenal aku. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin umat, dia menyadari bahwa apapun yang menjadi rancangannya, apapun yang akan dia kerjakan, pasti diketahui oleh Allah. Karena Allah itu Maha Tahu. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita belajar dari kehidupannya. Kita mempercayai Tuhan, meyakini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengetahui apapun yang kita kerjakan. Untuk itu kita bekerja, lakukan segala sesuatu hanya untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat 2 dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Apa yang tersembunyi di dalam Allah? Jadi Engkau mengetahui aku duduk, aku berdiri, aku berpikir, aku berjalan, semua diketahui oleh Tuhan.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Apa yang dipikirkan oleh Raja Daud? Dia yakini bahwa itu dimengerti oleh Tuhan, karena Tuhan itu Maha Tahu. Kemudian dia mengatakan juga bahwa engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Engkau memeriksa aku, engkau menyelidiki aku dalam semua aktivitasku, dalam semua kegiatanku, engkau mengetahui. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Inilah ungkapan yang disampaikan oleh Raja Daud, bahwa dia memahami, dia mengetahui dengan pasti bahwa segala sesuatu yang dia rasakan, segala sesuatu yang dia pikirkan, segala sesuatu yang dia kerjakan, pasti diketahui oleh Tuhan. Itulah sebabnya, karena segala sesuatu yang dilakukan diketahui oleh Tuhan, segala sesuatu yang dipikirkan diketahui oleh Tuhan, mari bekerja, mari bertindak sesuai dengan rancangan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan. Lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu di atasku, ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi sampai pada bagian ini kita dapat menyaksikan bagaimana keyakinan daripada Raja Daud terhadap Allahnya, bahwa Allah yang disembah Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang ajaib, yang dia katakan bahwa tidak sanggup apa yang dia miliki untuk mengetahui, untuk menjangkau semua pengetahuan yang ada di dalam Allah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, di dalam kehidupan pribadi-pribadi kita, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam pengetahuan Allah. Untuk itu mari kita belajar untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, untuk sungguh-sungguh bekerja, melaksanakan apapun yang kita rancangkan dengan benar, seturut dengan rancangan Tuhan, dengan berkaca pada kebenaran firman Tuhan, karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Bisa saja kita berkata bahwa saya sendiri, saya berada di tempat yang sepi, apapun yang saya kerjakan pasti tidak ada yang tahu. Manusia mungkin tidak tahu, tetapi Allah pasti mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang disebutkan oleh Raja Daud. Engkau menyelidiki aku dari jauh. Engkau mengetahui pikiranku. Segala sesuatu yang aku buat, engkau ketahui. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Allah. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kita punya Allah yang Maha Tahu, yang memelihara, yang menolong, menyertai kita di dalam seluruh pergumulan kita. Tidak ada persoalan yang begitu besar yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak diketahui Allah, dan jika kita meminta pertolongan darinya, dia tidak akan memberikan pertolongan bagi kita. Demikian juga, tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang kita bisa sembunyikan di hadapan Allah, karena Tuhan pasti mengetahui. Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan mengetahui pikiran kita. Itu sebabnya kita dapat melihat bagaimana semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ada dalam pengetahuan Allah. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu itu memahami, mengetahui, mengerti seluruh keberadaan kita, pikiran kita, tindakan kita, dari jauh, dari manapun kita berada, dan semua keberadaan kita dikatakan, baik kita berjalan, baik kita tidur, baik kita berdiri, semua difahami oleh Tuhan. Jadi dari pemazmur ini kita belajar untuk kehidupan kita sebagai orang percaya.
Mari kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mengetahui seluruh keberadaan kita, karena Dia sudah berkorban bagi kita, sudah bekerja, sudah melakukan sesuatu untuk penyelamatan bagi umat manusia. Kita yang berdosa tadinya boleh diselamatkan karena Kristus sudah datang ke dalam dunia, berkorban bagi kita, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, karena Dia sudah menuntaskan semua karya keselamatan bagi manusia. Tuhan Yesus sudah mengerjakan selesai tuntas dan menawarkan kepada kita, maukah kita percaya kepadanya? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang sudah memiliki hidup yang kekal, dia memiliki status sebagai anak Allah, dan dia berada dalam pengawasan Tuhan, berada dalam pemeliharaan Tuhan dalam seluruh aktivitas hidupnya. Kiranya berkat menjadikan kita semakin menjadikan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan memahami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Dan kami tahu bahwa Engkau mengerti, Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan apapun yang kami rancangkan. Kiranya kami senantiasa mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.